Pak Bimo merupakan nama yang tidak asing di telinga warga atau masyarakat Dinoyo, terutama wilayah RW 2. Nama panggilan beliau yaitu Pak Bimo ini sudah melekat terutama bagi warga yang sering mengurus berkas-berkas administrasi seperti KTP, surat pindah, surat izin usaha, dan lain-lain. Nama lengkap beliau yaitu Bimo Trisapto Widarto. Saat ini beliau beserta istri menempati rumah di Jalan Gajayana Gang 5, nomor 588, RT 1 RW 2, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kalau dari arah pertigaan Sardo Swalayan itu lurus saja ke utara sambil nengok ke sebelah kiri. Nah, di situ nanti gapura kedua ada tulisan Gang 5. Masuk saja. Rumah beliau urutan nomor 3 atau nomor 4 di sebelah kiri, dan di depan rumah beliau ada papan bertuliskan Ketua RW 2. Nah, rumah ini merupakan rumah induk dari orang tua angkat istri beliau yang merawat istri beliau sedari kecil, yaitu Bapak Rasmin atau Mbah Rasmin dan juga Mbah Lamini. Kalau ingin tahu lebih detailnya bisa cari di Google Map. Lelaki kelahiran Magetan pada tanggal 3 Juli 1950 ini merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Sunardi Sastromiharjo dan Ibu Suyati binti Reso Wijoyo. Jadi tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Mbah Sunardi adalah seorang carik di Dusun Lumbi, Desa Taji, Magetan. Beliau merupakan seseorang yang sangat disegani di wilayah tersebut. Ada sejarah yang sangat panjang yang belum terbukukan tentang riwayat beliau. 6 bersaudara. Yang pertama Suharno, yang kedua Pak Bimo sendiri, yang ketiga itu Edi Wianto, beliau almarhum meninggal sejak kecil, yang keempat Budi Harto, yang kelima Pak Bowo Setiawan, dan yang keenam ini perempuan yaitu Estuning Tias Widowati. Istri beliau bernama Tati Umiyati. Beliau dikaruniai 3 putra, yaitu Indra Narutama Widinur Huda, Andrean Fahreza Nur Wicaksana, dan Krisna Triwijaya Wulan Aji. Pak Wid, begitu teman-teman akrab beliau memanggil, ini sapaan akrab dari Magetan, merupakan seseorang yang menganut agama Islam dengan taat. Beliau sangat rajin pergi ke masjid. Postur beliau sangat tinggi, mengingat tinggi badan beliau kisaran 170 ke atas. Sama seperti Mbah Sunardi. Dulu ketika saya masih SD, kalau ngobrol atau berbicara dengan beliau itu selalu mendongak ke atas gini, kepala saya mendongak. Jadi memang tinggi. Dan sepertinya ciri-ciri badan seperti ini, tinggi badan ini menurun secara biologis. Karena putra dari Pak Bimo, putra pertama itu juga sangat tinggi. Kalau saya hanya 172 cm saja. Golongan darah O. Tipe manusia berburu dan meramu kalau di zaman purba itu seperti itu. Jadi membutuhkan protein yang sangat besar ya, untuk aktivitasnya. Jadi beliau ini orang yang tidak bisa diam, selalu bergerak kemana saja. Gitu.
Berat badan beliau saya kira cukup ideal, kisaran 62 kg. Ya tidak gemuk tapi juga tidak terlalu kurus. Karena saya melihat sepertinya aktivitas beliau yang padat itu bisa menjaga metabolisme tubuh sehingga postur beliau tetap langsing begitu atau padat berisi. Jadi ideal kalau menurut saya. Makanan kesukaan beliau, ya mungkin semacam daging ya, semacam daging. Pastinya beliau suka daging karena kan golongan darah O ya. Beliau ini sebenarnya sangat sibuk, sangat berdedikasi dalam mengajar. Nah, ini dulu ketika beliau mengajar, ini kata murid-muridnya, itu beliau itu merupakan orang yang sangat galak. Kalau masuk kelas itu yang dipegang dulu itu pasti kemoceng. Ya, sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti saja, tidak digunakan untuk apa-apa. Tapi dari situ memberikan perubahan kepada murid-muridnya. Jadi sangat tertib dan disiplin jadinya. Ini pernah ini ditampilkan, proses beliau mengajar ini pernah dijadikan sebuah parodi oleh murid-muridnya ketika ada perpisahan, acara perpisahan. Nah, ini murid-muridnya membuat sebuah parodi atau pertunjukan yang memperagakan guru-guru. Salah satunya adalah bagaimana cara Pak Bimo ini mengajar. Jadi bawa kemoceng begitu. Nah, ini menjadi satu memori tersendiri kepada anak didiknya sehingga begitu dikenang. Tapi dari murid-muridnya ini juga sangat merindukan sosok beliau karena memang kehadirannya itu bisa memberikan motivasi kepada murid-muridnya, anak didiknya untuk lebih tertib dan disiplin begitu. Beliau pernah mendapat penghargaan sebagai guru favorit. Nah, ini dari siswa-siswinya itu memberikan catatan sehingga beliau mendapatkan penghargaan tersebut. Ya salah satunya karena beliau ini juga melatih karawitan, ya melatih karawitan di sekolah itu sehingga ada acara atau event sekolah itu beliau yang diminta untuk mengonsep acaranya dan menata kegiatannya. Dan itu melibatkan anak-anak. Jadi siswa-siswinya itu jadi mengenal beliau lebih dekat dan mengetahui bahwa Pak Bimo ini merupakan orang yang sangat kreatif. Jadi pertunjukannya menarik. Nah, ini karakter yang bisa ditangkap oleh murid-muridnya. Di samping padatnya kesibukan atau pekerjaan beliau, setiap selesai bekerja sore beliau masih menyempatkan untuk pergi ke ladang. Nah, ini milik tetangga yang punya ladang. Beliau menyewa ladang tersebut untuk digarap, ditanami kacang-kacangan dan jagung. Ini karena merupakan hobi, ya, hobi atau kesenangan beliau. Dan saya kira ini juga ada kaitannya dengan riwayat beliau ketika di Magetan, karena Mbah Sunarti itu juga punya lahan yang besar ya, ada kebun tebu, sawah, jati-jatian, jadi memang termasuk masyarakat agraris. Nah, ini sepertinya sudah mendarah daging di beliaunya ini. Selain itu beliau juga punya hobi atau kesibukan lain, yaitu sebagai ketua atau koordinator dari paguyuban kesenian, yaitu kesenian jaranan yang bernama Turonggo Sakti. Kemudian selain kesenian jaranan itu, beliau juga memiliki kesibukan yaitu sebagai koordinator atau ketua sholawatan. Nah, ini grup sholawatan yang dibentuk oleh beliau di daerah Dinoyo, khususnya di Masjid Sirotul Jannah. SD di Magetan, dulu namanya Sekolah Rakyat atau SR. SMP dan SMA di Jogja. Kemudian kuliahnya di Malang, di Universitas Brawijaya. Yang pasti guru
ekonomi akuntansi. Karena selama yang saya ketahui beliau mengajar di sekolah swasta dan mengajarkan mata pelajaran ekonomi akuntansi. Selain itu juga melatih karawitan, itu yang pasti di beberapa sekolah. Peraih nilai tertinggi dalam ujian negara waktu itu kelas 6 SD. Jadi kalau ujian negara waktu itu, kalau sekarang itu ujian nasional yang seperti yang sudah dihapuskan itu ya, itu ujian nasional, ujian negara namanya. Kemudian penyaji terbaik Paguyuban Jaranan Turangga Sekti. Nah, beliau sebagai ketuanya. Ketua RW pastinya. Kemudian sebelum ketua RW itu sekretaris RW. Dan yang dipegang sampai sekarang itu Ketua Paguyuban Jaranan Turangga Sekti. Beliau itu orang yang kreatif dan tekun ya, prigel bahasa Jawanya. Jadi sering menulis-nulis notasi gamelan itu di kertas, ditulis sendiri, tulisan beliau juga bagus ya. Jadi sambil menata alunan musiknya kemudian ditulis. Tuh, jadi sangat kreatif kalau menurut saya. Ini biasanya sering dilakukan jika beliau akan melatih karawitan di keesokan harinya, sehingga kumpulan naskahnya itu banyak sekali. Ini salah satu karya yang bisa dibukukan sebagai bentuk wujud karya beliau ketika melatih di sekolah-sekolah. Jadi beliau ini orang yang tenang gitu ya, sabar ya. Karena memang pembawaan beliau seperti itu. Setiap hari kalau kita melihat pasti, oh ini kelihatan ini orang ini sabar. Dan juga karena beliau juga sebagai aparat ya, atau istilahnya perangkat desa, ketua RW, banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama masalah warga. Nah, ini beliau bisa memberikan solusi-solusi untuk warganya yang misalnya ada kendala apa, permasalahan dengan warga yang lain, pertikaian. Nah, ini beliau sebagai ketua RW biasanya juga tanggap. Nah, ini meski tanggapnya tapi tidak yang gerusa-gerusu ya, beliau itu pembawaannya tenang. Jadi bisa memberikan solusi yang positif sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dari warganya. Ini sering beliau hadapi. Jadi juga solutif ya, intinya solutif. Jadi memberikan saran kepada warganya sehingga masyarakat di Noyo atau RW 2 ini guyub rukun gitu. Ini salah satu capaian yang pernah saya amati terkait pergerakan beliau ketika menjadi ketua RW. Semoga selalu sehat, bahagia, dan terus berkarya agar selalu dikenang oleh masyarakat. Selain itu, terus mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara sebagai lahan ibadah, dan yang paling utama yaitu bisa memotivasi warga masyarakat di sekitar untuk terus menjadi orang yang berguna. Terakhir yaitu semoga bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya dan juga cucu-cucunya.